Yang ketiga, sering-seringlah melakukan musyawarah. Ya, musyawarah untuk mencapai mufakat. Kan biasanya itu bagi para ashab, para bapak, para ibu mungkin yang dulunya atau sampai sekarang terbiasa berorganisasi, kan biasanya kalau ada pemilihan ada dua pilihan, melalui musyawarah mufakat atau melalui voting. Ya, mana yang lebih adem untuk semuanya? Musyawarah. Karena kalau melalui voting itu pasti ada pihak yang merasa tersisih, ada yang merasa menang. Iya kan, kalau voting itu kan, iya dong, voting kan ada 2 dan 3. Nanti dipilih satu, paling banyak siapa, wah menang, ini kalah. Pasti ada itu. Yang terbaik itu kita melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, para jamaah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan, ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratin bi ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya, aku tidak pernah menjumpai seorang pun dari umat manusia yang paling sering mengajak sahabatnya bermusyawarah dibanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba para jamaah, Nabi Muhammad ini ya, kita berandai-andai ya. Nabi Muhammad seandainya tanpa musyawarah memutuskan perkara begini dan begitu, wajib nggak kita ikuti? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu bicara berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala. Tapi di sini Nabi ngajari kita semuanya untuk menghiasi diri dengan akhlak untuk mau menjadi pribadi yang bermusyawarah. Ya, contoh ketika perang Badar, Nabi punya pendapat, nanti pasukan itu kita beradab membuka pos di sini ya. Yang lain, kemudian Rasulullah ngajak musyawarah, gimana menurut kalian? Ada sahabat bilang, ya Rasulullah, kita kalau bisa di sini Rasulullah. Oke, saya tampung. Yang lain, begini Rasulullah. Sampai ada satu orang yang rupanya dia itu menguasai medan. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, di dekat lembah Badar itu ada satu sumur. Ada satu sumur. Lebih baik kita membuka pos atau markas di dekat sumur tersebut sekaligus untuk perbekalan air. Sehingga ketika musuh kehabisan air, maka kehausan akan lebih mudah untuk kita lemahkan dan kita kalahkan. Maka kalau maju kita panah, mau ngambil air kita serang, nggak berani mereka akan mengambil air karena sumurnya sudah kita kuasai dekat pos yang nanti akan kita bangun. Akhirnya terjadi, Nabi meninggalkan pendapatnya, mengambil pendapat sahabat tersebut. Subhanallah. Ya. Apa yang terjadi? Allah memberikan kemenangan melalui sebab strategi yang gitu yang dihasilkan melalui musyawarah. Subhanallah. Jadi para jamaah, Rasulullah musyawarah. Nah, Ali Akbar itu sopo kalau musyawarah. Iya. Rasulullah musyawarah. Nah, jeneng lagi siapa? Lah musyawarah siapa? RT saya lah, RT kok ini Rasulullah ini. Aku RW kok, aku camat, aku presiden kok, ini Rasulullah. Sayyidul awwalin wal akhirin, pemimpin manusia terdahulu dan yang akan datang, semuanya di bawah naungan bendera Rasulullah SAW bermusyawarah. Apalagi cuma Ali Akbar, apalagi cuma kayak kita kayak gini ini. Ya, maka lebih pantas kita untuk lebih sering bermusyawarah guna mendapatkan kebaikan untuk semuanya. Nah, oleh karenanya para jamaah rahimakumullah, ketika kita melakukan musyawarah di sebuah rapat pertemuan, sama halnya kita diajak untuk menjelaskan duduk perkara suatu persoalan, menyatakan pendapat, mengajukan pandangan, kemudian mengambil keputusan bersama. Dalam Al-Quran ada satu surat yang bernama Asy-Syura. Ya, Asy-Syura, ya, dari kata musyawarah itu, yaitu pada ayat ke-38 Allah berfirman, dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya serta mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi dalam apa itu ada nama surat, namanya surah Asy-Syura. Nah, ini adalah salah satu teladan buat kita dalam mengelola perbedaan dengan sering melakukan musyawarah. Nah, alhamdulillah ya,
kalau di Kota Malang ini ada namanya FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Ya, bahkan di hampir semua kota kabupaten itu juga ada forum seperti ini ya. Forum komunikasi ya, betul ya? Kayaknya itu komunikasi atau apa? Kerukunan, maaf. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB. Itu kalau nggak salah merupakan salah satu forum yang di bawah naungan Pemda setempat kalau nggak salah. Ya, itu alhamdulillah isinya umat beragama, baik sesama agama maupun yang beda agama. Ya, ada Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu itu masuk dalam FKUB. Nah, ini insya Allah kalau kita bermusyawarah akan mendapatkan hal yang terbaik. Nah, ini contohnya. Baik para jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan ke keempat ini ada kasus, ya, ini ada kasus di Singosari misalnya, ya, di Singosari itu, ya, tanpa bermusyawarah sebelumnya tiba-tiba muncul surat atas nama sebuah lembaga gitu ya, atau sebuah ormas yang menolak pendirian pesantren tahfidz Quran gratis. Masya Allah, sudah tahfidz Quran kemudian gratis. Nah, kemudian surat ini mengatasnamakan masyarakat. Akhirnya sebagian tokoh pemuda di sekitar tempat tersebut itu diajak untuk berdialog oleh yang akan membangun pesantren. Dalam podcastnya ini, membuat podcast itu ya, dialog 1 jam lebih, 1 jam setengah itu di YouTube ada itu. Nah, ini seharusnya tidak langsung ujuk-ujuk membuat surat seperti itu. Ya, disayangkan kalau kemudian ada pendirian tempat ibadat non-muslim di wilayah yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, masuk akal. Karena memang ada aturan mainnya, SKB 2 Menteri. Kalau mau mendirikan masjid di Kupang sana juga sama, sulit. Dan itu kita juga harus terima, sama, sulit juga. Kenapa? Karena kita minoritas di sana. Harus penduduknya itu sekian persen dari keseluruhan penduduk di sebuah tempat baru bisa mendirikan masjid atau tempat ibadat kita. Begitu juga kalau di Jawa, sebuah dari Kota Malang, di Kabupaten Malang, penduduknya harus beragama Islam, ada tempat ibadat yang mau didirikan. Ya, tanpa bermusyawarah, maka masuk akal kalau ini lembaga mengeluarkan surat himbauan penolakan. Nah, ini pesantren. Ya. Pesantren tanpa bermusyawarah, berdiskusi dengan pihak yang akan membangun, ujuk-ujuk kemudian dia membuat surat isinya menolak dan mengatasnamakan masyarakat setempat karena dianggap dia radikal, dia yang calon yang akan bangun residivis, mantan napi dan sebagainya. Pertanyaannya, memangnya mantan napi itu nggak boleh tobat misalnya? Kalaupun dia napi gitu ya, mantan napi, apakah nggak boleh untuk bertobat kepada Allah Ta'ala? Iya. Sayyidina Umar itu kurang apa kekufuran dulunya? Sayyidina Umar itu, Sayyidina Umar kurang apa kekufurannya sebelum masuk Islam? Kurang apa? Tapi begitu masuk Islam selesai, sudah ditutup. Ya. Apa yang kita lakukan sekarang? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah berdoa, yang mendoakan miliaran umat Islam sejak dulu sampai sekarang. Coba lihat buku hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu. Baru itu buku, belum buku yang lain, didoakan Islam. Sudah selesai. Nah, ini ada orang Islam mantan napi, katanya residivis, membuat kegaduhan, keresahan, kemudian ditolak untuk membangun pesantren. Nah, inilah para jamaah, ini berarti orangnya kurang ngopi, ya, kurang ngopi. Nah, ngopi sambil musyawarah. Maka ayo kalau ada hal seperti ini, ayo kita ngopi bareng, tujuannya untuk saling bermusyawarah. Ya, jangan kemudian membuat fitnah, apalagi mengatasnamakan masyarakat, padahal masyarakat tidak sepenuhnya mendukung langkah penolakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat, mendengarkan. Nah, para jamaah, kita ini oleh Allah diberi 2 telinga ya, dan 1 mulut ya. Semuanya sama ya, 2 telinga dan 1 mulut. Ini kalau katanya AAG, hikmahnya itu adalah supaya kita lebih banyak mendengar dan mendengarkan. Mendengar dengan mendengar itu beda apa enggak ya? Kalau menurut kamus itu beda ya, kalau nggak salah beda.
Kalau mendengar itu walaupun kita nggak lihat, asal masuk mendengar. Kita ke pasar ya, ke pasar. Kan misalkan ada orang jualan CD atau apa itu kan sambil kan jual musik atau apa. Kita masuk pasar, nggak niat untuk mendengarkan, tapi kita mendengar, masuk telinga, itu namanya mendengar. Tapi kalau mendengarkan itu memang dia memang niat untuk menyimak, untuk mendengar dia sungguh-sungguh, maka disebut dengan mendengarkan. Maka keempat ini mendengarkan. Apa sih kemauannya mereka dan apa kemauan kita? Ayo kita saling runding, saling mendengarkan masing-masing pendapat yang ada. Nah, coba kita lihat akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah ini pernah, Pak Bu, didatangi oleh seorang dedekot kafir Quraisy, namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah. Katanya Utbah ini dia datang. Dia ini diutus oleh orang-orang Quraisy untuk membujuk Nabi supaya Nabi menghentikan dakwahnya. Maka kata Utbah ini, sudah, gak usah khawatir. Aku akan datang kepada Muhammad untuk berdialog, berdiskusi, bernegosiasi. Aku akan tawarkan beberapa pilihan. Mudah-mudahan dia mau menerima atau paling enggak menerima sebagian saja di antara yang akan saya tawarkan. Datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang. Lalu, wahai Muhammad, engkau adalah keluarga kami. Engkau memiliki kedudukan yang mulia. Kita satu keluarga, sama-sama memiliki nasab yang mulia di dalam keluarga kita masing-masing. Maka aku ingin engkau mendengarkan apa yang akan aku sampaikan dan tawarkan kepadamu. Dengarkan baik-baik wahai Muhammad. Kata Nabi, bala asma, iya pasti aku akan dengarkan. Nabi mendengarkan. Sudah, apa katanya Utbah? Kata Utbah, wahai Muhammad, wahai saudaraku, jika dengan perkara Islam yang kau bawa ini kamu ingin harta, maka aku akan mengumpulkan harta sehingga tidak ada orang yang lebih kaya melebihi kekayaan harta yang kau miliki. Kata Utbah. Kita asalkan Nabi tidak berdakwah. Yang kedua, wahai Muhammad, apabila kamu membawa urusan agama ini, urusan Islam ini karena kamu menginginkan kehormatan, kami akan mengangkat dirimu sebagai pemimpin kami sehingga kami tidak akan memutuskan perkara apapun tanpa dirimu. Begitu kata Utbah, memberi tawaran yang kedua. Yang ketiga, kata Utbah, wahai Muhammad, jika kamu menginginkan untuk menjadi raja, maka kami akan mengangkatmu sebagai raja kami. Yang keempat, kalau kamu adalah orang yang sedang dirasuki oleh makhluk gaib, makhluk jin, maka kami akan mendatangkan tabib yang paling hebat untuk mengobati apa yang sedang kau alami. Subhanallah. Nabi diam, mendengarkan. Ini orang kafir bicara loh ini. Nabi diam, mulutnya beliau ditutup, beliau menyimak baik-baik. Padahal orang kafir. Nah, akhirnya apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, apakah engkau sudah selesai wahai Abul Walid? Tanya Nabi. Abu Walid lakop ya, julukannya Utbah bin Rabi'ah. Utbah mengatakan iya. Maka Nabi mengatakan kalau sudah selesai maka dengarkan aku, kata Nabi. Beliau kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, membaca surah Fussilat dari ayat pertama sampai ayat ke-14. Nah, ini salah satu hadis yang populer ya, hadis yang sangat bersejarah di mana menceritakan tentang akhlak Nabi menghormati orang lain yang sedang berbicara. Beliau mendengarkan isi pembicaraannya tanpa diputus. Nah, ini ya, jadi akhlak Nabi. Maka kalau misalnya anggota atau ketua DPR tingkat kota, kabupaten sampai pusat meniru akhlaknya Nabi, tidak akan mematikan mikrofon ketika ada orang berbicara, ya, tapi mendengarkan dulu baik-baik apa maunya. Jadi jangan kemudian aspirasi wakil rakyat ya itu diamputasi dengan cara ya dimatikan mikrofonnya. Ini bukan berarti meniru akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau akhlaknya Nabi mendengarkan, gantian bicara. Lain istilahnya wong si gula-gula itu ojo sahur manuk.
Mas tahu nggak termano ya? Apa? Saling bersahutan. Ya. Kayak manuk mari makan kroto. Tahu kroto nggak? Makan limpang dulu. Kan mari kan ngoceh terus kan jadi ngoceh itu yang ngoceh pisan. Akhirnya mari runyang, urusannya jadi runyang. Itu namanya sahur manuk, saling bersahutan. Itu yang mahal. Nek manuk ya Pak ya. Nek awak dewi sumpek ini ya. Itu lek kunam gitu. Nah, kalau kunam seperti itu, justru yang mahal harganya. Kalau kita malah kudu nanti hati-hati kayak gini kan, karena berisik. Kalau satu sama lain berbicara tanpa mau mengalah, tanpa mau mendengarkan satu sama lain. Terakhir, ibu bapak adalah mencari titik persamaan di antara kita. Nah, para jamaah, kalau kita mau jujur ya, sebenarnya perbedaan dan persamaan antara kita itu lebih banyak yang mana? Mana yang lebih banyak? Persamaan atau perbedaan? Persamaan. Yakin ya? Yakin. Masa? Iya. Apa contohnya misalnya? Selain yang saya sebutkan di sini. Ya. Sholat. Beda nggak sholatnya Nahdiyin dengan Muhammadiyin? Sama. Maghribnya bodoh, belum rokaan. Bedanya mungkin antara bismillah sama kunut dan sebagainya. Bedanya mungkin cuma zikirnya jama'i, zikirnya jahri, sirri. Iya, seperti itu. Tadi saya pakai bismillah, tapi zikirnya nggak pakai yang jahri, udah-udi lah, gitu kan ya. Pagi-pagi lah Pak, ya. Saya kan pakai bismillah di sini. Dikir kata saya jadi imam, bisa pagi-pagi wis nggak apa-apa wis bismillah tunggu dikirnya sirri aja gitu ya, nggak apa ya. Nah, di pagi-pagi lah. Saya tahu kalau jenengan biasanya nggak pakai bismillah, dikirnya juga sirri saya tahu, tapi tadi dikirnya yang sirri seperti itu. Nah, sebenarnya kita lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Satu saja persamaannya itu sudah cukup untuk melebur semua perbedaan yang ada. Apa itu? La ilaha illallah. Yang NU la ilaha illallah. Muhammadiyah, Dewan Dakwah, Al-Irsyad, Front Persaudaraan Islam, ya, Front Persaudaraan Islam, ya, jangan pembela ya, nanti sudah bubar itu ya. Islam, la ilaha illallah, semuanya la ilaha illallah, ya. Ini, kemudian ini sudah cukup, ya, sudah cukup sebagai sikap saling membangun persatuan dan menyatukan hati dalam ikatan persaudaraan sesama kaum beriman. Tapi sayangnya terkadang kita lebih senang melihat perbedaan atau mencuatkan perbedaan lalu melupakan kesamaan dalam masalah akidah dan masalah syariat. Kalau selama akidahnya sama, syariatnya sama, kita bersaudara dong. Berbeda nggak apa-apa. Saling menghormati saja, diskusi, musyawarah, mendengarkan, berpegang teguh, berlaku dengan sunnah, dan seterusnya. Tapi kalau beda akidahnya, ada kelompok Ahmadiyah, ya, Ahmadiyah mengaku ada Nabi, ini sudah beda. Di Pakistan, kalau Anda tahu, itu kelompok ini ditulis apa? Ahmadiyah agamanya. Agamanya agama Ahmadiyah. Mereka nggak boleh melakukan ibadah, niru ibadah dalam Islam. Tidak boleh membaca Al-Quran karena memang bukan agama Islam. Artinya baca di sini, artinya membaca di sini artinya itu maksudnya mengimani gitu ya, mengimani atau mengikuti Al-Quran. Nggak boleh, harus membuat kitab sendiri. Dan kan punya kitab, kalau nggak salah nama kitabnya Tadhkirah, kalau nggak salah apa itu namanya, Tadhkirah ya kalau nggak salah. Mereka ini sudah beda akidah. Kelompok Syiah, nah ini beda lagi. Ya, kelompok Syiah ini jelas mencaci maki sahabat. Ya, kemudian memfitnah bahwa Sayyidah Fatimah itu meninggal akibat didobrak pintunya beliau oleh Umar atau Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu kan jenengan katanya siapa itu Buya Syakur. Mohon maaf Pak ya, saya nyebut nama Pak, karena yang ngomong ini tokoh. Jadi kalau nggak dibantah dengan nyebut nama, dengan tidak menyebut nama itu dianggap ucapan orang biasa, enggak. Karena yang ngomongin tokoh sehingga saya harus menyebut nama supaya nggak diikuti gitu loh. Sampai seperti Buya Syakur itu kan mengatakan dalam sebuah pengajian bahwa Fatimah, bahwa sahabat itu banyak murtad setelah Nabi meninggal itu. Nah ini kan harus kita angkat. Kenapa kita tutup-tutupi? Subhanallah. Sahabat banyak yang murtad setelah Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ungkapan yang sangat bahaya sekali.
Ya, padahal nama Al-Quran disebutkan radhiyallahu anhum wa radu. Siapa anhum ini siapa? Saya, waduh kalau potongan belas, ngomongin jenengan kalau potongan belas. Saya kita nggak ada potongannya Pak. Sahabat radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu, dan mereka ridho kepada Allah. Siapa ini? Sahabatnya Rasulullah. Ini dikatakan oleh si Buya Syakur ini bahwa, dan dia ini memang pendapatnya orang Syiah ini memang. Walaupun dia orang Syiah, tapi dia ini mengutip pandangan-pandangan dari kelompok Syiah. Ini bahaya. Maka mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin tidak suka dengan saya nyebut nama, ya berilah saya memang. Karena saya nggak mau dia, kok enak kok dia bilang di medsos dan dilihat ribuan orang loh Pak. Ya, ada YouTube-nya nih, ribuan orang yang nonton kayak gini, maka saya juga harus sebut namanya tuh. Kecuali kalau dia bermaksud diam-diam, maka saya tidak boleh menyebut apa maksudnya. Misalnya ada orang melakukan ini, tapi dia nggak ada yang lihat, maka saya harus bicara. Nggak boleh saya omongkan. Dulu tadi saya ketemu ini, dia tuh nggak boleh. Tapi begitu dia menyiarkan kesesatannya melalui media sosial terang-terangan seperti ini, harus pribadi ya, jangan mau ikut silakan, enggak juga silakan. Saya harus menyebutkan secara terang-terangan namanya dan apa aja sesatnya seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik para jamaah rahimakumullah, inilah ya 5 langkah dalam mengolah perbedaan. Semoga Allah Ta'ala mempersatukan hati umat Islam dalam pikiran cinta sebagai sesama orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Baik para ibu bapak rahimakumullah, apa ada sekali jawab atau selesai? Oh ya, silakan. Ini di medsos juga yang diutarakan oleh suatu pejabat, pejabat ya, walaupun itu militer, yang memang secara pribadi mengungkapkan mengenai dia berdoa kan pakai bahasa Indonesia, tetapi dia menyebut bahwa Tuhan itu kan bukan orang agama. Nah, ini kan juga lagi viral ya, bagaimana itu? Iya, ya. Yang pertama, yang bersangkutan itu bukan ahli agama. Dia itu seorang ahli militer. Yang tentu harusnya berbicara soal masalah kemiliteran. Jangan orang militer yang tidak paham agama bicara soal agama, atau jangan orang yang bukan ahli militer, dia ahli agama, dia bicara soal militer, nanti tambah kalah semua nanti ya, malah yang mati nanti kalau orang bukan ahli militer bicara tentang soal dunia kemiliteran. Itu yang pertama. Yang kedua, menganalogikan Tuhan dengan makhluk itu kesalahan yang sangat fatal. Ya, Tuhan dalam hal ini yang kita yakini adalah Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Maka sangat fatal dia mengatakan bahwa Tuhan kita bukan orang. Seperti itu. Jadi ini tidak. Ini kalau dalam pembahasan ilmu kalam atau ilmu akidah disebut dengan kelompok mujassimah, kelompok atau musyabbihah, kelompok yang menjisimkan, ya, memfisikkan Allah. Jadi Allah itu seperti makhluk. Allah punya tangan, Allah punya mata. Dia mengatakan Tuhan kita bukan orang Arab. Nah, itu dia berarti menganalogikan Tuhan dengan makhluk. Padahal kita yakin bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Seperti itu. Yang kedua, ucapan Arab yang disebutkan ini ucapan yang kurang bijaksana untuk persatuan bangsa. Kan kita ini kan sudah sepakat, mau dia suku Arab, suku Jawa, suku Sunda, Madura, Batak dan seterusnya, kita itu sebagai warga negara memiliki kedudukan yang sama. Maka kalau kemudian dia menyebut Tuhan kita orang Arab, itu ungkapan yang kurang bijak dalam konteks persatuan bangsa. Kalau lebih bijaksana, dia mengatakan bahwa silakan kita mau doa dengan doa bahasa apa saja, toh Tuhan itu maha mulia. Itu lebih bagus, nggak masalah. Memang betul kok. Jangan kan doa, nama juga boleh kok. Ada di sini, ada namanya bahasa Jawa, nama Jawa ada misalnya ya Bu Kiki itu kan bukan nama Arab itu. Kiki ya namanya. Rizki, oh itu Arab tadi ya. Ini panjangnya gitu ya.
Siapa lagi yang bukan nama Arab di sini namanya? Paijo Setio. Artinya baik, nggak masalah. Doa pun juga sama. Ibu bapak yang bisa doa pakai bahasa Arab, misalnya pakai Indonesia, misalnya pakai bahasa Inggris misalnya, ya. Nggak apa-apa, silakan. Ya, tapi ungkapan Tuhan saya bukan orang Arab itu seolah-olah ya ini ungkapan yang tidak bijak dalam konteks persatuan bangsa. Ngomong saja, silakan doa yang mana saja dengan bahasa apa saja, toh Tuhan itu maha mengerti. Saya rasa itu saja jawabannya. Nah, baik. Nah, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Cukup ya? Alhamdulillah. Baik para jamaah rahimakumullah, demikianlah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Ya, masya Allah, ini pas tadi hujan dari masih hujan ya? Masih selesai ya? Alhamdulillah, jamaahnya luar biasa banyak. Kalau di rumah saya itu justru kalau malam minggu ini justru sepi ya, karena orang setelah bekerja seminggu itu ya atau 5 hari, kemudian Ahad dan Sabtunya itu lebih banyak di rumah daripada di luar rumah atau di musola yang merasa. Jadi justru di sini kebalikannya. Justru malam Ahad, masya Allah ramai jamaahnya luar biasa. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kebaikan kepada majelis semuanya, kebaikan fidi wa dunia wal akhirah. Ayo kita tutup majelis kita ini dengan doa kafarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa rabbana bisirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.